wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Widodo, dosen Prodi D3 Keperawatan, Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dalam rangka memenuhi persyaratan untuk PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka persyaratan untuk memenuhi Serdos tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Ilmu Biomedik Dasar ini adalah mata kuliah wajib yang dialokasikan di semester 1 dengan bobot SKS 4 SKS terdiri dari 3 teori dan 1 praktek. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang anatomi fisiologi tubuh manusia yang menguraikan struktur komponen tubuh manusia dan perkembangannya serta fungsi tubuh manusia dan mekanisme fisiologinya. Pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini menggunakan prinsip-prinsip fisika dan biokimia sebagai dasar dalam memahami fisiologi tubuh manusia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, kemudian mampu menguasai prinsip-prinsip fisika dan biokimia. Berikutnya, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek biopsikososiokultural dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar acuan keperawatan. Pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini, materi yang akan dipelajari adalah dasar-dasar anatomi fisiologi tubuh manusia, kemudian anatomi fisiologi sistem pernapasan, anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, anatomi fisiologi sistem pencernaan, anatomi fisiologi sistem sensori, anatomi fisiologi sistem endokrin, kemudian metabolisme dan pengaturan suhu. Berikutnya adalah anatomi fisiologi sistem limfatik dan kekebalan tubuh, kemudian fisika fluida, biooptik, bioakustik, termofisika, dan juga penerapan fisika di dalam keperawatan. Materi berikutnya adalah anatomi fisiologi sistem persarafan, anatomi fisiologi sistem muskulo, anatomi fisiologi sistem skeletal, anatomi fisiologi sistem perkemihan, dan yang terakhir adalah anatomi fisiologi sistem reproduksi. Nah, adapun referensi yang digunakan di dalam mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini adalah bisa menggunakan textbook yang berada di perpustakaan maupun buku-buku berupa e-book yang bisa diambil dari internet. Sebagai contoh adalah Ilmu Biomedik Dasar karangan Cahyaning Setia Hutomo, kemudian buku Fisiologi Manusia dan Mekanisme Penyakit, Fisika Dasar, Panduan Praktikum Modul Keperawatan Ilmu Biomedik Dasar, dan lain-lainnya. Nah, pada perkuliahan di mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ini, sistem pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 7 kali pertemuan pre-UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Jadi total pertemuan ada 14 kali tatap muka ditambah 2 kali UTS dan juga UAS. Kegiatan pembelajaran mahasiswa dilakukan dalam bentuk
kuliah teori yang ada di kelas dan juga praktikum yang ada di laboratorium. Perkuliahan teori ini bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa terhadap teori, prinsip-prinsip dan juga konsep-konsep yang ada di dalam anatomi fisiologi. Perkuliahan praktikum bertujuan untuk mengaplikasikan teori sehingga lebih memahami materi-materi terkait dengan anatomi fisiologi tubuh manusia yang dilakukan di laboratorium. Nah, bentuk perkuliahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam meningkatkan pengetahuan dan juga lebih memahami anatomi fisiologi tubuh manusia. Kemudian juga diberikan tugas-tugas terstruktur oleh dosen dan kegiatan belajar mandiri yang ada di rumah. Metode pembelajaran yang diterapkan ini menggunakan komponen DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery di sini dilakukan dengan penyampaian materi berupa pembelajaran kepada mahasiswa yang ada di kelas maupun di laboratorium. Kemudian juga interaction, ini dilakukan melalui diskusi, baik langsung maupun dengan media LMS. Kemudian assessment, diberikan tugas terstruktur dan juga kuis di tiap pertemuan. Metode yang dilakukan menganut dengan menggunakan STL, Student Centered Learning. Di sana dituntut keaktifan mahasiswa di dalam mengkaji dan menggali kemampuan untuk memahami materi dengan melalui ceramah, kemudian diskusi dan juga praktek di laboratorium. Sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 kali tatap muka dan UTS serta UAS. Untuk penilaiannya, teori ujian terdiri dari UAS 40%, kemudian UTS 30%, kemudian tugas-tugas terstruktur dan juga diskusi yang menuntut keaktifan dan soft skill mahasiswa ini terdiri dari 30%. Kemudian praktek berupa praktek beberapa sistem yang ada di dalam ilmu biomedik dasar yang di sana dituntut juga membuat laporan praktikum sehingga bisa menggambarkan keaktifan, kehadiran, disiplin dan juga tanggung jawab mahasiswa. Kemudian syarat mengikuti ujian untuk ilmu biomedik dasar ini adalah kehadiran minimal 75%. Demikian informasi mengenai mata kuliah ilmu biomedik dasar. Berikutnya merupakan cuplikan video pembelajaran yang ada di kelas untuk pertemuan pertama dengan topik pengantar anatomi fisiologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Semangat semuanya. Ya, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan anatomi fisiologi. Ya, mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah anatomi dan fisiologi? Belum ya? Belum Pak. Belum ya. Oke. Ini karena pelajaran baru ya di tingkat perguruan tinggi khususnya di keperawatan di semester 1 ini adalah ada mata kuliah namanya anatomi fisiologi ya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar terkait dengan anatomi tubuh manusia. Jadi bagaimana struktur tubuh manusia yang ada di dalam tubuh kita itu. Ya. Dari pertemuan ini diharapkan nanti Anda bisa menjelaskan kembali ya dasar-dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Ya. Kemudian bisa menjelaskan kembali bidang-bidang anatomi tubuh. Ya. Sehingga kita bisa menggambarkan bagian tubuh mana yang mengalami gangguan. Nanti kita bisa menyebutkan dengan istilah-istilah yang standar, istilah-istilah yang benar. Oke, siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini?
Siap. Ya, oke. Kita mulai dari anatomi fisiologi. Ini ada sebagai pengantar anatomi fisiologi. Ya, masih banyak sekali materi nanti berikutnya ya. Yang pertama adalah istilah anatomi fisiologi. Ya, anatomi itu apa sih? Gitu ya. Anatomi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berasal dari kata ana dan tomos, atau ada istilah juga yang mengentomi. Ya. Ana berarti memisah-misahkan atau menguraikan. Kemudian tomos atau tomi itu berarti memotong-motong atau mengiris-iris ya. Sehingga pengertian dari anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur ya, tubuh manusia, susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya ya. Sehingga ketika kita mungkin menggambarkan ada tangan ya, ada tangan di sini, ada bagian jempol, ada bagian telunjuk dan lain-lain ya. Nah, sehingga itu akan dipakai, akan dipelajari di dalam anatomi ini ya. Tentunya dengan istilah-istilah yang standar ya, dengan istilah Latin tadi ya. Kemudian ada fisiologi ya, adalah ilmu yang mempelajari faalnya atau fungsi ya. Kalau tadi anatomi itu nama bagian-bagiannya, sedangkan fisiologi ini adalah fungsinya ya. Fungsinya apa sih? Misalnya tangan, fungsinya apa? Di dalam tangan ada otot-ototnya, nama ototnya apa, fungsinya apa, nanti ada sendiri gitu ya. Nah, fisiologi didasarkan pada fungsi seluler dan molekuler tubuh yang berhubungan dengan ilmu dasar fisika dan kimia ya. Sehingga kalau dulu di SMA sudah mempelajari fisika, mempelajari kimia, nanti sebagian pengetahuan dasar tadi akan dipakai di dalam istilah-istilah untuk memahami mata pelajaran atau mata kuliah anatomi fisiologi ya. Nah, mungkin kita masih ingat ya dulu di pelajaran SMA ya, karena ini sudah naik menjadi perguruan tinggi ya, ada istilah sel ya. Istilah sel ini adalah struktur tubuh manusia yang paling kecil. Ya, yang bisa dilihat dengan mikroskop. Ya. Kemudian juga ada jaringan di atasnya, sekumpulan sel yang sama bentuk, ukuran dan fungsinya yang terikat menjadi satu. Ya. Kemudian ada organ ya, kumpulan dari bermacam-macam jaringan ya, ada organ-organ ya, ada organ pencernaan ya, ada organ-organ yang membentuk struktur di jantung ya. Kemudian ada sistem, ini organ yang punya fungsi tertentu ya, ada sistem pencernaan, misalnya di sana banyak organ ya, ada lambung, ada usus. Nah, ini membentuk satu kesatuan namanya sistem pencernaan. Mungkin bisa menyebutkan ada sistem yang lain? Sistem pernapasan. Ada sistem pernapasan ya, bagus sekali. Istilah sistem pernapasan mungkin bisa disebutkan. Apa saja yang menyusunnya, organnya? Hidung. Nah, dari awal ada hidung, kemudian faring. Ya, terus laring ya, sampai terakhir di alveoli ya. Dan juga masih banyak lagi sistem yang lainnya ya. Nah, kita perlu mengenal ya istilah-istilah di dalam anatomi ya, sehingga dikatakan di dalam anatomi tadi menggunakan bahasa-bahasa yang standar ya, bahasa dari istilah-istilah bahasa Latin ya. Kita perlu memahami dulu posisi anatomi ya. Posisi anatomi kita berdiri ya dengan posisi yang tegak ya, posisinya yang tegak, kemudian tangan dan kaki dirapatkan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, arah ibu jari menjauhi garis tengah tubuh ya. Jadi posisi anatomi ya, ini gambarnya ya, posisi anatomi. Sehingga dengan mengetahui ini nanti harapannya ketika kita menggambarkan bidang-bidang di dalam anatomi, menggambarkan bagian-bagian dalam anatomi seperti ini ya. Oke, terminologi di dalam anatomi atau istilah-istilah atau kata-kata yang dipakai ini banyak sekali ya. Di sini tertulis ada 50.000 buah. Bahkan untuk struktur dalam tubuh manusia ini lebih dari 5.000. Sehingga bagian-bagian yang terkecil pun itu ada istilahnya ya. Ada tonjolan yang kecil, cekungan yang kecil, atau bagian tubuh yang kecil sekalipun itu ada namanya itu. Itu dipelajari sangat lengkap itu di Fakultas Kedokteran ya, khususnya di bidang anatomi. Nah, di dalam sebagai calon mahasiswa atau sebagai mahasiswa keperawatan atau calon perawat, ini harapannya Anda juga nanti bisa memahami istilah-istilah yang sering dipakai ya, istilah-istilah yang sering dipakai di dalam melakukan keperawatan.
Nah, kenapa ini dipakai istilah asing ya? Istilah-istilah dalam bahasa Latin ini untuk keseragaman ya, untuk keseragaman sehingga Anda belajar di sini, belajar di tempat lain atau mungkin bekerja di rumah sakit A, rumah sakit B, bahkan di luar negeri istilah yang dipakai itu sama ya. Sehingga standar semuanya dipakai sama ya. Sehingga tidak menggunakan istilah dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau yang lainnya gitu. Nah, istilah-istilah yang umum dipakai. Yang pertama di sini ada istilah yang namanya superior. Ya, superior ya. Superior itu atas ya. Kemudian ada anterior. Ini bagian depan ya, anterior. Ada istilah posterior, ini bagian belakang, internal, dalam, eksternal. Ini mungkin sebagian istilah-istilah mungkin sebagian sudah dikenal ya. Mungkin yang baru ini ada dextra. Dextra itu menggambarkan bagian yang kanan ya, ekstremitas atau bagian yang lain ya. Sebelah kanan itu berarti dextra. Kemudian sinistra itu bagian yang kiri ya. Coba mungkin bisa diingat kembali, ini saya tutup sebentar ya. Nah, tadi istilah-istilah yang tercantum tadi ya, mungkin Anda masih ingat pengalaman sebelumnya atau mungkin dari tadi masih ingat ya. Istilah untuk dextra itu untuk menggambarkan bagian apa? Bagian tubuh yang kanan. Bagian kanan ya. Kemudian lawannya sinistra? Kiri. Bagian kiri. Ya. Kemudian kalau bagian atas? Superior. Superior ya. Bagian bawah? Inferior. Inferior ya. Bagian depan? Anterior. Anterior ya. Luar biasa ya. Ini ingatannya masih tajam sekali ya. Iya. Ya. Kemudian bagian belakang? Posterior. Posterior ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tadi ada istilah-istilah yang baik sekali nih, harapannya Anda bisa memahami ya, paling tidak mengingat-ingat nanti ketika mata kuliah yang lain atau dipakai istilah-istilah yang lain nanti bisa menerapkannya. Nah, gambar yang lain ada bidang median ya. Bidang median membagi bagian separuh kanan dan separuh kiri ya. Separuh kanan dan separuh kiri. Nah, tadi masih ingat untuk yang kanan namanya apa? Dextra. Dextra dan kiri sinistra. Sinistra. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah bagian frontal. Ya. Ketika kita berdiri tegak dalam posisi anatomi tadi, ya, ada bagian bidang atau garis khayal yang tegak lurus, ya, membagi bidang median dan membagi tubuh menjadi dua bagian, depan dan belakang ya. Untuk bagian depan tadi istilahnya apa? Anterior. Anterior. Kemudian bagian belakang? Posterior. Posterior ya. Nah, khusus untuk di daerah kepala ini adalah ada namanya bidang koronal ya. Bidang koronal. Jadi sama sebenarnya membagi bagian dua bagian ya, tapi khusus di kepala namanya bidang koronal. Nah, yang lain tadi ini ada bidang medial ya, bidang medial, bidang lateral, kemudian ada proksimal dan juga ada bagian distal. Untuk menggambarkan lebih mudah, ini ada arah panah ya. Arah panah ini berarti kalau medial membagi bagian kiri dan kanan ya. Untuk yang lateral ini berarti menuju ke arah lateral, ke arah samping ya. Kemudian proksimal ini ke arah pusat ya, atau ke arah pangkal ya. Kemudian bagian distal ini ke arah ujung ya. Nah, ini ada bidang horizontal ya. Bidang horizontal ini berarti kalau ada transversal, ada horizontal. Ini bidang khayal tegak lurus terhadap bidang frontal dan medial ya. Sehingga ini membagi bagian atas dan bawah ya. Ada horizontal. Lawannya apa tadi namanya? Transversal ya. Di samping bidang-bidang tadi, untuk menggambarkan lebih jelas di bagian tubuh mana yang mengalami gangguan, misalnya kita sudah menemukan kasus ya pada pasien, nah, atau mungkin meletakkan alat-alat tertentu karena harus spesifik, letaknya harus tepat. Nah, ada istilah-istilah yang dipakai ya, ada istilah atau garis-garis imajiner ya. Kita menghayalkan atau menggambarkan ada suatu garis ya pada tubuh
Nah, ada namanya. Namanya salah satunya adalah ada linea axillaris anterior. Ya. Nah, di sini ada linea axillaris anterior. Ini berarti anterior itu di bagian depan. Kemudian axilla jadi di ketiak. Ya. Linea itu garis. Ya. Berarti linea axillaris anterior berarti garis yang berada di menggambarkan di daerah ketiak bagian depan. Ya. Kemudian ada linea medioclavicularis. Ya. Masih ingat clavikula? Ya. Clavikula ada tulang namanya tulang clavikula ya. Tulang apa ini namanya? Selangka ya. Selangka. Ya. Nah di sini pertengahan medio atau mid ya, mid atau medio ya. Berarti pertengahan clavicularis berarti clavikula. Berarti garis yang berada di pertengahan clavikula. Ini namanya linea medioclavicularis ya. Di bagian mana, kanan atau kiri? Kalau kanan berarti dextra, kalau kiri sinistra ya. Kira-kira mudah ya menggambarkan atau membayangkannya ya. Dan merangkai istilah-istilah yang dipakai ya, sehingga karena ini nanti akan dipakai istilah-istilah itu dan Anda diharapkan bisa merangkai kata-katanya ya, menggabungkannya. Kemudian ada linea parasternalis ya. Linea parasternalis nomor berapa ini? Nomor 3. Parasternalis berarti apa nih? Sternum. Para. Di bagian sternum. Parasternalis berarti ada pertengahan ya. Pertengahan. Sternalis sternum. Ya, berarti ada garis yang berada di antara linea medioclavicularis dan linea sternalis ya. Di sampingnya masih ada garis lagi namanya parasternalis. Ya. Nah, kemudian yang nomor 4, ya, ini ada linea sternalis, ya, linea sternalis, ya. Anterior. Di sternum. Ya. Kemudian linea mediana anterior ini menggambarkan secara keseluruhan ya, dari atas ke bawah ya. Linea mediana anterior berarti di bagian pertengahan ya, tubuh di bagian depan. Ya. Kemudian ada garis-garis imajiner di regio thorax. Nah, torak berarti di daerah sekitar dada. Ya. Nah, ada linea axillaris posterior. Berarti ini menggambarkan ada kata posterior. Ini berarti menggambarkan tubuh bagian belakang ya, atau bagian punggung atau bagian belakang. Nah, linea axillaris posterior berarti garis yang berada di ketiak dilihat dari belakang ya. Kemudian linea scapularis, kalau di depan ada clavicularis, kalau dari belakang ada scapularis, scapula ya. Apa namanya nih? Bagian kalau bahasa Jawanya itu apa nih? Centong ya. Nah, ini secara deskriptif ya, garis-garis yang tadi di dalam gambar ini secara apa nih? Penjelasannya seperti ini ya. Ada linea mid sternalis, berarti melewati titik tengah sternum ya. Kemudian linea mid clavicula berarti di mid berarti kan pertengahan ya, titik tengah yang ada di clavicula. Para berarti di tepi ya, para. Pertengahan para ya, para medis ya. Nah, ini kalau di gambar ya ada istilah-istilah yang tadi dipakai ya. Ini mungkin bisa lebih memperjelas ya. Ada istilah anterior ya, dilihat di panahnya di sini. Ya, panahnya ini arah depan ya, kemudian posterior ke arah belakang, kemudian ada superior ini ke arah atas dan inferior ke arah bawah. Ya, oke, itu mungkin istilah-istilah pada perkenalan mata kuliah pertemuan ini. Tadi sudah banyak dibahas ya, terkait dengan istilah-istilah mulai dari awal istilah anatomi, kemudian ada istilah fisiologi. Ya, mungkin ada yang masih ingat anatomi tadi dari kata apa? Artinya memisah-misahkan. Ya, tomi tadi memisah-misahkan. Anatomi berarti ilmu yang membahas tentang bagian-bagian tubuh dan hubungannya dengan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian kalau istilah fisiologi apa itu? Coba Mas Bayu, coba mic-nya dipakai. Mohon izin Pak. Oke, ya enggak Pak. Izin menjawab. Perkenalkan sebenarnya nama saya Bayu Wardana dengan NIM 22019. Izin menjawab. Fisiologi itu
tadi kan kita sudah bahas terkait anatomi bagian-bagian Ya, tubuhnya. oke. Sekarang fisiologi itu bagaimana cara fungsi kerjanya. Ya, fungsi Fungsi kerjanya, ya. terkait anatomi bagaimana hal ini berfungsi, bagian-bagian ini berfungsi, dan itu saling berkaitan nanti dengan anatomi fisiologi. Maka dari itu nanti anatomi dan fisiologi pun menjadi satu kesatuan sehingga menjadi anatomi fisiologi. Ya, oke. Luar biasa. Bagus sekali jawabannya. Jadi benar bahwa fisiologi itu adalah ilmu yang belajar tentang fungsinya, ya, fungsi bagian-bagian tubuh tadi, ya. Sedangkan anatomi adalah bagian-bagian ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh, ya, atau irisan-irisan tubuh. Yang namanya apa, kemudian fungsinya apa, gitu. Sehingga pengetahuan tentang anatomi fisiologi menjadi satu kesatuan, menjadi dasar yang nantinya akan dipakai oleh calon perawat, ya. Sehingga semuanya wajib memahami istilah di dalam anatomi fisiologi, ya. Tadi ada bidang, ya, ada bidang yang namanya bidang medial, ya, median. Membagi bagian apa itu? Dextra dan sinistra. Dextra dan sinistra, ya. Kemudian kalau bidang transversal, superior dan inferior. Superior dan inferior, ya. Kemudian tadi masih ingat arah gerakan, ya. Arah gerakan kalau kita menggambarkan sendi yang sedang menekuk, kalau kita menekukkan sendi atau melipat sendi, siku misalnya. Istilahnya apa tadi? Fleksi. Fleksi, ya. Lawannya Ekstensi. ekstensi, ya. Kemudian kalau kita memutar sendi, ya, apa istilahnya? Rotasi. Rotasi, ya. Ada rotasi keluar, ada rotasi ke dalam, ya, misalnya memutar ke dalam, memutar keluar, ya. Nah, itu istilah-istilah yang nantinya akan sering kita pakai, dan masih banyak, ya, masih banyak istilah-istilah lain nanti akan dipelajari lebih lanjut, ya. Sehingga nanti harapannya begitu mendapatkan kasus pada pasien atau mungkin pada Anda membaca buku ada istilah-istilah seperti itu, Anda sudah bisa memahaminya. Nah, mungkin untuk pertemuan pada siang hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai tindak lanjut nanti Anda silakan dipelajari di rumah. Kemudian silakan Anda membaca buku, ya, membaca buku anatomi fisiologi. Yang paling mudah itu adalah buku anatomi fisiologi untuk para medis, ya, karangannya Saifuddin. Ya, itu paling sederhana, paling mudah, gambarnya lengkap, ya, sehingga silakan dibaca. E-booknya juga ada, ya, silakan nanti dicari di internet, juga ada di perpus, juga ada bukunya, silakan nanti dibaca, ya. Dibaca minimal, ya, minimal Anda membaca setelah ini, ya, karena ini SKS-nya cukup besar, ya, sehingga silakan nanti dibaca. Paling enggak satu SKS berapa jam? Paling enggak Anda membaca satu SKS itu 50 menit, ya, atau 60 menit, ya, 1 jam lah, gitu, ya. Anda belajar mandiri, ya, belajar terstruktur tadi. Anda membaca buku, kemudian mencari istilah-istilah sendiri, referensi sendiri, sehingga harapannya nanti Anda lebih paham, ya, terkait dengan istilah-istilah di dalam anatomi fisiologi ini. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Oke, pertemuan siang hari ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.